Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Rahma Utami, NIM 203141047. Yang kedua, Salsabila Ayudia, NIM 203141039. Yang ketiga, Cantika Salsabila Firdaus, NIM 203141044. Nah, sebelum menginjak materi, saya akan membacakan rumusan masalah apa sih tentang sekte Jabariyah dan Qadariyah itu. Oke, ikuti kami terus ya. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sekte Jabariyah itu? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sekte Qadariyah itu? Yang ketiga, bagaimana sejarah munculnya antara sekte Jabariyah dan Qadariyah itu? Yang keempat, bagaimana karakteristik Jabari dan Qadariyah? Sejarah munculnya sekte Jabariyah. Paham Jabariyah muncul kali pertama dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'd Ibnu Dirham. Tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham Ibnu Safwan dari Khorasan. Sebagai sekretaris dari Sulaihah Ibnu Al-Harith, ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Jaham sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum mati pada tahun 131 Hijriah. Pendapat ahli mengatakan aliran Jabariyah muncul karena pengaruh pemikiran asing, yaitu agama Yahudi yang bermadzhab Qura' dan agama Nasrani yang bermadzhab Yakobit. Definisi sekte Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bidah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khorasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Menurut Asy-Syaratzan, paham Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan seseorang dalam arti sesungguhnya dan benar-benar menyandarkan hanya kepada Allah SWT dalam keadaan terpaksa. Padahal di dalam agama Islam tidak ada kata paksaan. Semua itu berasal dari niat dan keyakinan manusia itu sendiri. Menurut Abu Zahroh berpendapat bahwa paham Jabariyah muncul sejak zaman sahabat dari Bani Umayyah. Sekte ini dibagi menjadi dua, yaitu Jabariyah murni atau ekstrim. Paham ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, melainkan perbuatan yang dipaksa atas dirinya. Yang kedua, Jabariyah moderat. Paham ini berpendapat bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, akan tetapi manusia merupakan bagian di dalamnya. Tenaga manusia yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Sejarah munculnya sekte Qadariyah. Tidak dapat dikenali kapan paham ini muncul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi, menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan kali pertama oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Naftah, Ma'bad al-Juhani dan temannya Ghailan al-Dimsyaki mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Menurut Al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'in yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak kepada Abdurrahman ibnu al-Ash'as, gubernur Jasistan dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Ma'bad mati terbunuh sekitar tahun 80 Hijriah, sementara Ghailan terus mensyiarkan faham Qadariyah di Damaskus, sekalipun ditentang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Definisi sekte Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan, kemampuan dan memiliki kekuatan.
Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatannya. Harun Nasution berpendapat bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Akan tetapi, bukan berarti manusia terpaksa tunduk pada kodrat Tuhan. Kata qadar dipergunakan untuk menamakan orang yang mengakui qadar digunakan untuk kebaikan dan keburukan pada hakikatnya kepada Allah. Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat, dan oleh karena itu ia juga berhak mendapatkan balasan atas perbuatannya, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar pemikiran aliran Qadariyah adalah sebagai berikut. 1. Al-Kahfi ayat 29, Ar-Ra'd ayat 11, An-Nisa ayat 11. Karakteristik sekte Qadariyah. Yang pertama, karakteristik sekte Qadariyah mengatakan bahwa manusia mempunyai kodrat dan kemauan bebas untuk menciptakan dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya sendiri. Kedua, paham Qadariyah hanya dikembangkan dan berpedoman pada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disebut ayat Qadari saja dan mengabaikan ayat-ayat yang lain. 3. Dalam memahami takdir, paham Qadariyah terlalu liberal. 4. Paham Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. 5. Paham ini tidak mempercayai jika takdir itu berasal dari Tuhan. Karakteristik sekte Jabariyah. Karakteristik yang pertama yaitu paham Jabariyah hanya dikembangkan dan berpedoman pada beberapa ayat Al-Quran yang disebut ayat Jabari saja dan mengabaikan ayat-ayat yang lain. Karakteristik yang kedua, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dan karakter yang ketiga, berbeda dengan paham Qadariyah. Pada paham Jabariyah, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, karena menurut paham ini, segala sesuatu terikat pada kehendak mutlak Allah. Itulah mengenai sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, penulisan, dan pengucapan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.